Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini dalam memenuhi tugas sebagai guru penggerak dari teman kita, Bapak Andi Muhi MPD. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi aksi nyata modul 14 budaya positif akan segera dimulai. Berikutnya, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Serang 3, Ibu Hajah Ratu Hujaimah MPD, saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan kegiatan ini. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah meluangkan waktunya juga menghadiri acara ini. Berikutnya, langsung saja ya, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Serang 3, Ibu Hajah Ratu Hujaimah MPD. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, walaupun kita sudah beraktivitas dari pagi mengajar ya. Tapi alhamdulillah berkat kasih sayang Allah, kita pada saat ini masih segar bugar. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Serang 3, pada jam ini kita diundang oleh Pak Andi sebagai guru penggerak, yaitu dalam acara diseminasi tentang aksi nyata modul 1.4 tentang menciptakan budaya positif. Nanti selanjutnya Pak Andi akan memberikan arahan atau materi tentang modul ini. Bapak dan Ibu, saya mohon pada acara ini diikuti dengan sungguh-sungguh, sebab ini juga ilmu buat kita. Ilmu bukan ilmu baru, tapi menambah lagi ilmu yang diperoleh oleh Pak Andi sebagai guru penggerak. Guru penggerak adalah jalan atau awal Bapak dan Ibu untuk mencapai kesuksesan. Contoh, dari guru penggerak menjadi pengajar praktik, dari guru penggerak menjadi pengawas, dari guru penggerak menjadi kepala sekolah, dan sebagainya, sampai ke kita menjadi prestasi apapun, kita diawali dari guru penggerak ini. Jangan Pak Andi aja yang jadi guru penggerak di sekolah kita, tapi yang lainnya semuanya ya jadi guru penggerak. Saya doakan semoga guru-guru SDN Serang 3 semuanya menjadi guru penggerak. Amin ya rabbal alamin. Kita terus belajar. Belajar bukan hanya untuk murid, tapi kita juga sebagai guru harus belajar. Nanti tahap berikutnya ada lagi pendaftaran tes guru penggerak. Bapak dan Ibu semuanya harus ikut. Memang Pak Andi juga banyak sekali kendala, tapi dihadapi dengan semangat. Jangan dianggap beban. Itu adalah kita anggap adalah sebagai
pemicu kita, motivasi kita untuk lebih maju lagi. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti Pak Andi akan memberikan materi ini. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Langsung saja berikutnya ya, untuk pemaparan presentasi dari Pak Andi tentang menciptakan budaya positif dari aksi nyata modul 1.4. Kepada Pak Andi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ratu Wijayamah yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi wawasan dan apa yang saya dapatkan di kegiatan guru penggerak angkatan 6. Yang kedua, saya tidak lupa ucapan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru SD Serang 3 yang sudah berkenan hadir di pagi menjelang siang ini. Baik. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai budaya positif. Budaya positif yang menjadi cikal bakal pendidikan di sekolah. Seperti yang kita tahu, sekolah merupakan pendidikan yang sangat fundamental di Nusantara ini. Dan pada pendidikan sekolah itu tidak hanya membekali pengetahuan secara kognitif, tapi juga sikap dan emosional. Nah, pada aksi nyata modul 1.4 ini saya ingin sedikit memaparkan sedikit banyak tentang budaya positif, bagaimana manusia berpikir, bagaimana manusia bersikap, bagaimana proses untuk mengawal budaya positif tersebut. Ya. Pada budaya positif ini nanti saya akan memaparkan, juga ada video untuk memberikan gambaran, lalu juga ada sesi tanya jawab. Baik, kita mulai saja. Ciptakan budaya positif. Nah, diawali dari 4 pertanyaan pemantik. Mungkin Bapak Ibu supaya kita tetap semangat, kalau ada yang mau jawab dipersilakan ya. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita semuanya, khususnya di sekolah kita? Biar semangat. Gimana Pak Dek? Biar semangat. Biar semangat, Biar bahagia. biar senang, dan sebagainya. Terima kasih Pak Ade, beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya pertanyaan kedua, mengawali materi ini, sebagai seorang pendidik Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu dapat menciptakan suasana positif di lingkungan kita selama ini? Kira Pak Parto, silakan. Kira-kira bagaimana nih Pak? Belum bisa. Bagaimana sepertinya di kelas misalnya menciptakan suasana positif di kelas gitu. Ya, gimana Bu Eli? Dengan permainan-permainan. Dengan permainan. Baik, terima kasih Bu Eli. Dengan permainan-permainan anak-anak menjadi semangat ya, dan muncul energi positif dan bahagia.
Selanjutnya yang ketiga, apa hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran? Jadi apa hubungannya kita ngadain permainan terus kemudian belajar? Kira-kira gimana Bu? Ya Bu Eli? Anaknya jadi semangat, Bu kita bahagia, muncul motivasi. Baik, selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan yang efektif? Bila belum, Bapak Ibu, apa yang menurut Bapak Ibu masih perlu diperbaiki? Baik, ini yang akan kita ulas di sini. Selanjutnya kita awali dari disiplin dulu. Nah, Bapak Ibu, disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, artinya belajar. Namun dewasa ini makna disiplin ini bergeser. Kita sering memaknai disiplin ini sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Anak-anak harus disiplin supaya patuh sama aturan-aturan di sekolah. Anak harus disiplin supaya taat aturan pada orang tua. Nah, ini ada pergeseran. Sedangkan makna disiplin yang sesungguhnya adalah belajar kontrol diri sehingga membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, yaitu apa yang ia hargai. Sesungguhnya disiplin ini adalah bagaimana mengendalikan diri kita sehingga mengendalikan diri anak mengendalikan dirinya sendiri sehingga dia bisa menggali potensinya masing-masing sehingga dia menjadi seseorang yang ia inginkan. Yang kedua, bagaimana menciptakan disiplin positif. Nah, sebelum lebih jauh, kita tentunya kan di sekolah ini kita sangat menginginkan sekolah ini anak-anaknya gimana tuh? Nurut ya Bu ya, patuh, dan PR dikerjakan, apalagi buang sampah pada tempatnya, betul. Nah, tapi sebelum lebih jauh kita lihat dulu bagaimana perilaku manusia itu. Dan kita juga mungkin sering menemukan di sekolah ini, di kelas kita sendiri, tiba-tiba ada anak yang bertengkar, tantrum, atau sulit diatur. Nah, ini kita sebelum lebih jauh ke disiplin, kita lihat dulu bagaimana perilaku manusia itu. Nah, menurut para ahli, sebetulnya manusia itu cara berpikirnya, perilakunya itu tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Jadi yang bisa dikendalikan, yang bisa mengendalikan diri seorang anak yaitu dirinya sendiri. Dan selanjutnya yang kedua kita lihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Beberapa statement di sini bahwasanya seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu Bapak Ibu, termasuk anak-anak khususnya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Apa saja 5 kebutuhan tersebut? 1, kebutuhan bertahan hidup. Kenapa anak tiba-tiba marah-marah? Ternyata dia lapar. Ada kebutuhan yang dia tidak dapatkan. Kenapa anak kita bisa rungsing di rumah, rewel, diajak jajan gak mau, diajak main gak mau, ternyata dianya ada kebutuhan yang belum terpenuhi, yaitu apa? Perut, kebutuhan bertahan hidup. Nah, bisa jadi Bu. Iya. Kalau ibu ada adek, Iya. kalau ibu marah-marah, apa? Iya. Jadi materi ini mengajak kita sebelum kita menyikapi anak, kamu nakal sekali, kamu mengapa tidak begini tidak begitu. Nah, materi ini mengajak kita melihat lebih jauh ke dalam sisi anak terlebih dahulu, yaitu 5 kebutuhan dasar. Yang kedua, kebutuhan yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Nah, ini terkadang ada anak-anak yang tidak mendapatkan ini di rumah, dan dia sebetulnya melihat profil yang sangat
cocok sebagai orang tua ada pada bapak ibu gurunya. Mungkin apanya sama bapak ibu guru. Di rumah dia tidak dapatkan. Atau istilahnya apa tuh? Caper ya. Caper. Betul Pak, di pagi-pagi orang tua aja udah berangkat, anak masih tidur, ketemu sama pembantu. Pulang malam, anak udah tidur. Atau pulang nyampe ketemu juga capek, marah-marah. Jadi anak melihat orang tua itu malah sebagai apa ya? Nah itu kadang menjadi dasar anak berperilaku di sekolah, dia tidak mendapatkan hal tersebut. Kemarin saya ada anak yang konflik sama temannya ya, berantem gitu. Saya tanya si A-nya, kenapa kamu usil? Dia aja yang mulai. Kamu kenapa usil? Dia yang mulai. Saling tuduh menuduh. Setelah saya coba tenangkan, akhirnya yang satu ngaku, saya tuh sebetulnya di rumah stres Pak. Di rumah saya udah dimarah-marahin sama orang tua. Terus sekarang di kelas teman saya nyolek-nyolek saya, jadi saya kesel, saya tonjok aja. Jadi ada masalah sebetulnya. Yang ketiga kebutuhan apa? Kebutuhan kebebasan atau freedom. Yang keempat kebutuhan kesenangan, fun. Dan yang kelima kebutuhan akan penguasaan materi misalnya di sekolah. Kadang-kadang anak mengapa belajarnya seperti mengalihkan diri, malah orang guru menjelaskan malah menggambar, guru anak-anak lain mengerjakan dia malah main-main. Sebetulnya itu salah satunya ada kebutuhan penguasaan yang dia tidak dapatkan. Dia tertinggal materi dan dia merasa tertinggal oleh teman-teman yang lain. Ini salah satunya. Jadi inilah dia namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau dibagikan seperti ini, yang paling utama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah kita sebagai guru, kita penting sekali memperhatikan 5 kebutuhan dasar ini. Apakah anak-anak kita yang kita didik sudah mendapatkan ini di rumah, atau di sekolah kita sudah dapatkan, atau dengan teman sebangku dia sudah dapatkan atau belum? Ternyata kita sadari teman sebangku yang bikin masalah. Nah itu yang istilahnya ya mungkin bully seperti itu ya, perundungan bully. Kadang karena kita tidak tahu ternyata teman sekitar yang bikin problem. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia yang bisa menyebabkan dasar dari perilaku anak di sekolah atau di rumah. Selanjutnya ada teori motivasi. Seperti yang tadi sudah disebutkan bahwasanya setiap perilaku seseorang itu punya tujuan sebetulnya. Punya tujuan, baik itu anaknya tidak mengerjakan PR, atau anaknya tidak masuk kelas, atau anaknya ke kantin, itu ada motivasi tersendiri. Nah ini para ahli membuat setidaknya ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini menurut Dr. William Glaser bahwasanya setiap perilaku memiliki tujuan tertentu. Yaitu yang pertama bahwasanya motivasi seorang itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Biasanya dia itu yang dia katakan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya. Misalnya saya kira-kira kalau nggak kerjain PR, kira-kira gimana ya? Kayaknya bakal dimarahin nih. Ya udah aja mau bolos aja. Seperti itu, bolos. Nah ini disebutnya motivasi eksternal atau motivasi yang datangnya dari luar. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Yang anak katakan biasanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga termasuk motivasi eksternal, motivasi yang datang dari luar. Ketika kita membuat peraturan di kelas, setidaknya anak ada 3 kemungkinan berperilaku. Ada yang pertama dia tidak nyaman dengan hukuman, ada yang dia itu termotivasi dia tidak nyaman dengan hukuman, jadi dia akhirnya nurut karena takut dihukum. Yang kedua dia nurut karena dia ingin dapat
imbalan atau pengen di alam. Tapi itu masih kategorinya motivasi eksternal. Oh, di alam. Dipuji. Oh, dipuji Bu. Ya maaf Bu Guru. Makasih Bu koreksinya. Campuran bahasanya. Bahasa Inggris. Yang ketiga, motivasi seorang itu untuk berperilaku itu menghargai diri sendiri. Ini yang bagus itu yang nomor 3. Akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini yang sesungguhnya diharapkan. Gitu. Ini motivasi yang sudah datang dari internal, dari diri anak tersendiri. Itu inilah yang menjadi tujuan disiplin positif ini. Nah, ini kita sebagai pendidik memandang anak-anak kita ya seperti ini. Sebetulnya ada 3 macam ya. Ada anak yang nurut karena takut dihukum, ada anak yang nurut karena pengen dapat penghargaan, ada yang memang sudah sadar dia hal itu penting buat dirinya sendiri. Nah, selanjutnya kita udah sampai sini dulu. Pertanyaan reflektifnya, menurut Bapak Ibu, menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, kira-kira nih motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid? Kira-kira mana Bu? 1 dan 2. 1 dan 2 Bu ya? Yang kebanyakan anak masih dalam kategori takut dihukum sama pengen dapat imbalan dari pengen dapat nilai gitu ya. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif? Tapi kira-kira ada nggak strategi yang supaya kita ini masuk ke motivasi yang ketiga? Kira-kira ada nggak Bu Dewi? Supaya masuk ke motivasi yang kesadaran sepenuhnya gitu. Kira-kira gimana Bu? Mungkin bisa berbagi. Kenapa kita harus disiplin? Jadi kita kasih manfaat yang dia Kasih manfaat. Iya. Anak itu akan mendapatkan manfaat apa dari dalam diri Dewi. Kalau saya paling ini ketika mengajarkan anak untuk musik itu anaknya itu nanti akan mendapatkan manfaatnya seperti apa gitu. Jadi ketika anak itu kita suruh sesuatu, kalian harus seperti ini seperti ini. Nah, nanti feedbacknya ke anak itu apa? Dikasih tahu ke anak seperti ini. Jadi jangan hanya menyuruh anak seperti ini harus seperti ini, tapi kita kasih tahu juga. Nanti ketika kalian memiliki seperti ini, manfaat kedepannya apa untuk masa depan? Terima kasih Bu. Beri tepuk tangan dulu. Jadi salah satu strateginya kita memberikan pengarahan tentang manfaat, bahwasanya aturan itu sebetulnya manfaatnya untuk diri kita sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya, setelah kita memahami perilaku manusia, tentunya kita mulai masuk ke bagaimana membentuk disiplin positif ya. Tentunya ini tidak jauh beda dengan apa yang sudah kita lakukan di kelas, yaitu membuat tata aturan mungkin ya, tata aturan. Namun di sini bahasanya adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang kita tahu, nilai kebaikan dan bersifat universal. Artinya di daerah lain juga pasti memahami yang namanya menghormati, menyayangi, peduli, empati, seperti itu. Kalau kita di kelas membuat peraturan, namun di sini Bapak Ibu untuk membentuk disiplin positif tidak ingin hanya ke sebatas peraturan, tapi bahasanya adalah keyakinan kelas. Kalau peraturan biasanya masih dalam kategorinya guru yang membuat, anak harus taat. Guru yang membuat aturan tersebut dan anak tinggal taat. Tapi di sini keyakinan kelas di sini kategorinya lain. Ketika kita bisa merumuskan nilai kebajikan dan mengangkat ke arah keyakinan kelas, maka ini akan muncul kedisiplinan positif.
Kenapa? Karena anak-anak akan mulai menghargai nilai tadi yang disebut oleh Bu Dewi. Ketika anak sudah merasakan manfaatnya, maka anak pun akan menghargai nilai-nilai tersebut. Ya, kita lihat di sini. Nah, peraturan yang kita buat ternyata masih di lingkaran paling bawah. Nah, ini peraturan kelas. Nah, ini yang diharapkan menurut para ahli katanya lebih baik naik ke keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas di sini ada kesepakatan antara guru dan anak. Anak setuju, guru setuju, yuk kita jalankan bersama-sama. Nah itu, ketika anak melakukan bertentangan dengan keyakinan kelas yang dibuat, nah ini guru ini hanya tinggal mengarahkan agar kembali ke keyakinan kelas tersebut. Ketika sudah sepakat keyakinan kelas, baru akan terbentuk dengan positif dan naik ke budaya positif. Kita lihat apa itu nilai kebajikan universal yang tadi kita sebagai basicnya. Itu sifat-sifat positif manusia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ini sebetulnya setiap daerah, setiap negara juga punya ya. Cuma secara umumnya, contohnya ya menghormati, menghargai, menyayangi, empati. Ini sudah kita ketahui semuanya. Cuman di Indonesia ini ada kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Beriman, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, berkebinekaan global dan kreatif. Nah ini juga termasuk nilai-nilai kebajikan yang bisa menjadi dasar kita membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu seperti apa? Ciri-cirinya Bapak Ibu, ini berupa pernyataan universal, artinya lintas negara, lintas kulit juga, semuanya pasti paham ya. Kedua, kalimatnya bernada positif. Misalnya kalau yang negatif, apa contohnya? Tidak boleh datang terlambat, tidak boleh menyontek. Nah itu masih ada negatif. Kalau kayak kelas kita rubah jadi kalimatnya kalimat positif. Lalu ringkas dan mudah diingat. Kalau panjang-panjang anak susah ingatnya. Iya Bu, betul, kesepakatan kelas. Ringkas dan mudah diingat. Jadi ketika anak salah, jangan langsung diserang dengan bertubi-tubi pemojokan. Tapi kita belokkan dulu ke keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Apakah kamu sadar yang sudah kamu lakukan? Kamu tahu tidak yang kamu lakukan itu apa? Keyakinan kelas yang mana? Artinya anak pun sebetulnya memahami itu. Dan yang selanjutnya itu dapat dilaksanakan. Jangan sampai kita membuat kesepakatan tapi sulit. Anak sulit, guru juga nanti susah sendiri. Yang ini yang berbeda, disusun bersama Bapak Ibu, disusun bersama. Jadi biasanya kalau peraturan itu datangnya dari guru biasanya. Tapi kalau kesepakatan kelas, keyakinan kelas ini datangnya dari murid dulu, dari murid. Disusun bersama-sama. Contoh lainnya, nah ini contoh kita cerdas, hebat, berkarakter. Jadi juga jadi keyakinan kelas. Nah sekarang kita masuk ke tahap membuat keyakinan kelas. Nah pertama, mempersilakan surat pendapat dari anak-anak. Jadi anak-anak dipersilakan, kira-kira kelas kita mau bagaimana nih anak-anak? Yuk kita bikin kesepakatan bersama. Nah, gitu. Jadi kita hindari, kita langsung mulai duluan aturannya. Tapi dari anak dulu, supaya anak merasa memiliki aturan-aturan tersebut. Setelah anak-anak mulai curah pendapat, kita tampilkan semua masukan itu di papan tulis. Jadi ditulis papan tulis. Bisa pakai kertas plano, kertas post-it. Nah kita ditempelkan. Selanjutnya langkah ketiga, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif.
Terus seperti tadi, ya apa tadi namanya? Tidak boleh datang terlambat. Kira-kira gimana Bu kalimat positifnya? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Jadi, tidak boleh mencontek. Kerjakan dengan jujur. Kerjakan dengan disiplin. Yang keempat, mengelompokkan peraturan kelas yang serupa menjadi satu keyakinan kelas. Ini jadi kalau ada yang sama, usulan-usulannya misalnya tidak boleh apa tadi, tidak boleh berebutan apa namanya, berebut buku, tertib, apa namanya, menghormati guru. Nah ini bisa disatukan jadi satu keyakinan kelas, itu saling menghargai atau saling menyayangi. Dan yang kelima adalah adanya disepakati bersama. Bisa ada tanda tangan gitu dari KM atau dari perwakilan kelasnya, dan ini dipajang. Mengapa bahasanya tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi intinya ini untuk supaya, karena kalau keyakinan kelas ini lebih kesepakatan bersama ya. Nah ini contoh kesepakatan kelas yang sudah dibuat ya contohnya. Ini kira-kira di sini ada TK Dharma Wanita Persatuan. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum sesudah kegiatan, aktif dan dalam pembelajaran tertib. Ini kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman. Kira-kira yang merupakan keyakinan kelas yang mana Bu? Yang kiri. Tadi kategorinya keyakinan kelas itu gimana? Ringkas. Karena kalau ini masih kategori kesepakatan kelas terbanyak. Tapi yang jadi keyakinan kelasnya yang ini, saling menyayangi, semangat, peduli. Dibuat pas awal anak itu masuk di kelas baru atau bagaimana? Ya itu fleksibel bisa di awal ajaran atau bisa di awal ajaran. Kan sekarang dalam kurikulum Merdeka ya ada apa tuh namanya, asesmen diagnostik ya. Jadi asesmen kognitif, asesmen diagnostik ini menuntut kita supaya mengenali anak dulu sebelum kita masuk ke pembelajaran. Nah ini yang bagusnya dari kurikulum ini, mengarahkan kita mengenali anak dulu sebelum belajar. Nah dengan adanya proses ini kita bisa tahu gitu, masuk ke keyakinan kelas ini kita bisa arahkan anak-anak, daripada kita nggak ngelakuin asesmen diagnostik, tidak mengenal anak-anak, tidak wawancara anak, tidak wawancara guru sebelumnya, langsung aja jebret kita bikin aturan, tahunya tidak cocok sama anak-anak. Anak-anak itu harus jadi patah gitu ya. Jadi bisa di awal, bisa juga di tengah perjalanan setelah kita mantap mengenali anak satu demi satu, latar belakangnya. Kan kadang-kadang kita bikin misalnya apa ya, datang tepat waktu pukul segini, ternyata ada anak yang rumahnya jauh sekali. Jadi pentingnya kita mengenali anak terlebih dahulu. Selanjutnya, nah ini kita kembali ke sini. Jadi dari paparan ini dengan merumuskan nilai kebajikan, nanti diangkat jadi keyakinan kelas, masuk ke disiplin positifnya. Nah ini anak-anak akan insya Allah bisa masuk ke disiplin positif karena anak-anak menghargai nilai-nilai tersebut. Tapi namanya anak-anak, Bapak Ibu, namanya manusia ya, pasti tentunya pasti ada saya yang namanya konflik. Nah ini penanganan konflik, lupa atau melakukan hal yang bertentangan gitu ya, namanya anak-anak. Nah lalu bagaimana kita menangani hal tersebut? Nah, ini biasanya kita akan melakukan hukuman, sanksi atau konsekuensi atau penghargaan. Ada studi kasus di sini
IFA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IFA menjadi gugup. Tak sengaja ia menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IFA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA menertawakan IFA yang tergagap dan malu luar biasa. Malahan minta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari studi kasus ini Bapak Ibu, apakah kita setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Tidak setuju. Kenapa Bu? Mempermalukan Bu ya? Mempermalukan, tidak boleh. Gimana Bu? Anaknya makin down, betul. Selanjutnya menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah hukuman atau konsekuensi? Kira-kira maksudnya kemana? Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi yang satu. Nah, ada hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini dibedakan katanya. Ada hukuman dan konsekuensi. Oke, kita lihat di sini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masalah hukumnya. Menggantikan kertas tugas teman yang tercoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Beri depan kelas menggunakan kaki. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk konsekuensi. Nah, inilah perbedaan hukuman konsekuensi. Kita sudah menyimpulkannya ya. Jadi hukuman itu kira-kira bedanya gimana Bu sama konsekuensi? Tidak nyambung ya. Tidak nyambung dengan apa yang dia lakukan. Terus apa lagi? Biasanya harusnya ada sebab akibat Bu ya. Harusnya ada hubungan gitu ya kita. Kalau lihat dari sini biasanya hukuman itu biasanya mendadak gitu, dadakan. Gak pakai sepatu warna hitam, hari anaknya bingung gitu. Kemarin pakai warna kulit, sekarang lari. Olahraga nggak pakai sepatu. Apa Pak? Yang suruh pakai sepatu. Bukan sepatu. Karena di bawah itu banyak kulit yang. Iya. Hukuman apa? Olahraga pakai sepatu hukumannya apa? Pakai sepatu Pak ya. Tadi ada pakai punya anak mau olahraga nggak pakai sendal yang dipakai. Mau ke kamar mandi gitu. Iya. Kalau pakai sepatu kalau kita jalan ke sana banyak tusukan sate segala macam kayak kita. Udah. Dua orang yang salah. Betul. Kalau pakai sepatu kan bisa. Nah, selain hukuman konsekuensi kita juga ada sering kasih penghargaan kepada anak ya. Nah, ini bagaimana menurut teori ini? Ini namanya teori kontrol atau teori pemilih reward ya Bu. Nah, ini menurut Alpicon, penghargaan menurut beliau ini. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, jadi kita ngejanjiin hadiah.
sebetulnya kita sedang berasumsi mereka itu tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kita tuh ngasih penghargaan itu karena kita ragu, jadi gimana? Nggak ada yang ngaco nih. Yang bisa jawab apa kasih? Jurus terakhir ya. Ya, jadi menurut Al-Fiqh di sini kurang baik gitu. Ya. Tapi ini hanya sesekali mah nggak apa-apa. Tapi untuk jangka panjang ini kurang bagus. Kenapa beliau mengutarakan ya supaya kita bisa tidak terus lagi. Karena hasil penelitian beliau ini ternyata penghargaan itu ada pengaruh jangka pendek, ada pengaruh jangka panjang. Jangka pendeknya bagus, memang memunculkan motivasi, meningkatkan interaksi. Tapi jangka panjangnya jadi apa Bu kira-kira? Terbiasa ya, jadi keterusan kalau nggak dikasih tuh nggak mau gitu. Iya, gimana Bu? Orientasinya harus ada aja idenya, orang dompet habis, permennya habis ini. Bapak mah. Lalu penghargaan ini menghukum siapa? Menghukum yang tidak bisa ngaco. Atau yang ngaco yang pintar aja kan? Wah, saya gak dapat aja ini. Makanya belum belajar. Penghargaan ini merusak hubungan. Gimana Bu? Betul nggak Bu? Penghargaan merusak hubungan. Nah ini terkadang ketika jadi menimbulkan slack itu. Memang berkompetisi tapi malah jadi lanjut lagi ya. Dan ini hasil penelitian juga penghargaan ini menurunkan kualitas ya. Artinya ketika si penghargaan itu disambut, ternyata anak itu tidak bekerja semestinya. Dan penghargaan juga mematikan kreativitas. Lalu bagaimana ketika kita ingin memberikan apresiasi? Jadi dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan juga kepada semua murid bergantian, dan beri pengakuannya secara konsisten dan fokus pada proses. Jangan kita fokus pada hasil. Yang penting ada proses. Nah, ini contoh pengakuan dalam segi bahasa gitu ya. Ada kalimat pembuka di sini, ada nilai kebajikan yang kita sebutkan, dan pada situasi apa anak itu melakukan hal kebaikan tersebut. Nah contohnya nih, kemarin Bapak perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini jadi anak tidak melupakan nilai kebajikan yang sudah disepakati sebelumnya, dan situasinya anak juga tahu kemarin ternyata saya diperhatikan oleh Bapak Ibu guru. Lalu kalimat contoh yang kedua, saya atau Bapak atau Ibu menghargai kepedulianmu. Tadi kan dari kebajikan Bu ya, kepeduliannya. Bapak menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Jadi jangan sampai Radit bagus sekali, bagus apa ya? Bagus kamu. Jadi kita berikan nilai kebajikannya apa? Kamu sudah apa tadi namanya Bu? Maju ke itu sudah berani ya? Berani menggantikan Bapak saat menghargai keberanianmu menggantikan pemimpin upacara saat pagi tadi seperti itu. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan. Dan kita lanjut. Lalu yang lebih bagus Bapak Ibu, istilahnya adalah restitusi. Jadi bukan hukuman, bukan penghargaan, tapi restitusi. Jadi restitusi ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Apa itu restitusi?
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, langsung saja. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman di sini sesuatu yang menyakitkan ini harus terjadi ya. Ini menyakitkan istri. Kalau konsekuensi ini sesuatu harus terjadi. Restitusi ini merupakan pilihan. Jadi nanti anak yang memilih sendiri, nanti ada videonya. Nah, ini disebut sebagai segitiga restitusi untuk bisa anak itu ketika melakukan kesalahan dia sadar akan kesalahannya dan dia juga tahu yang apa yang dia lakukan. Yang pertama ini menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga validasi tindakan yang salah. Misalnya anak di kelas sudah membuli atau berantem dan temannya. Nah, ini kita panggil dulu, tentunya jangan di depan anak-anak yang lain, tapi kita panggil di ruang tertutup. Nah, kata-kata yang kita sampaikan kepada anak tersebut, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Yang ketika sudah stabil, kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, Radit. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini yang terakhir, baru kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk melakukan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini diadopsi dari Barat ya Bapak Ibu. Mungkin bahasanya memang kita jarang pakai, tapi kurang lebih seperti ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang lebih singkat, coba kita lihat videonya. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang sana. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Nah, ini tahap penstabilan Kemudian, identitas. pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Tapi dibelokin, Pasti kamu melakukan itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan agama itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Ini tahap kedua, menanyakan keyakinan kelas Capek, yang Pak, sudah jadi marah. disepakati. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini,
kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak, dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bapak Ibu, dari tadi video segitiga diskusi tersebut kita bisa melihat ada seorang anak yang emosi ya, dan Bapak kepala sekolah yang tadi itu dia tidak langsung memberikan nasihat gitu, tapi dia memberikan penstabilan identitas dulu. Ini beberapa kata-kata yang bisa disampaikan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini tahap penstabilan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Tujuan dari validasi kebutuhan ini membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang tadinya 5 kebutuhan tadi ini. Yang ingin dipenuhinya itu sebetulnya apa? Apakah kurang kasih sayang, apakah kurang penguasaan, atau ada survivalnya yang kurang? Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi yang tadi 5 kebutuhan dasar basic needs, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival. Ini yang bisa dikatakan kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, ini seperti itu. Dan yang ketiga, ini yang terakhir adalah ketika anak sudah mulai mereda emosinya, kita masuk ke menanyakan keyakinan yang sudah disepakati pada di kelas gitu ya. Guru berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa saja yang telah kita sepakati, nilai itu seperti apa. Nah, ini kebetulan waktu itu di kelas saya ada yang nangis dibully, dibully ya, jokin gitu, kata-katain. Nah, ini saya coba pakai 3 restitusi ini. Ternyata yang ngebulinya bukan 1 orang, ada 4 orang. Jadi itu saya pindahin dari ke 4 orang itu. Saya coba pakai hafal yang tadi. Ya singkat kata sampai ke kata-kata terakhir. Kalian mau nggak memperbaiki masalah ini? Ya mau Pak, 1 kali saya mau. Kira-kira kamu mau ngapain? Saya mau bantu kalau dia PR. Saya mau bantu kalau dia lagi nggak bisa. Gitu. Saya mau jaga jarak dulu. Ya gitu. Nah, Bapak Ibu, itu adalah restitusi, itu pengembalian anak ke identitas yang sebenarnya gitu. Jadi ketika anak itu posisinya lagi emosi, lagi dia itu konflik dengan teman, itu pasti merasa diri paling benar. Nah, ini tugas kita ini memang di sini harus pintar-pintar memilih kata-kata gitu. Nah, di sini dalam penanganan konflik ini ada yang disebut sebagai posisi kontrol dalam menangani konflik. Nah, ini kita masuknya di posisi yang mana nih? Ada pembuku, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, atau manajer. Nah, restitusi ini bisa dipakai di posisi yang manajer ini. Nah, selama ini saya sendiri seringnya di sini di nomor 4. Kalau hukum kadang ganti kan Bu ya. Sebagai teman itu guru akrab gitu ke anaknya. Nah, coba lihat
Jadi ketika kita masuk ke posisi manajer, restitusi ini bisa dipakai di sini. Jadi kebutuhan dasar manusia dapat sama motivasi intrinsik yang tadi menghargai diri sendiri itu bisa dipakai. Kita sebagai pendidik, kita lihat di sini yang paling bawah ini posisi penghukum. Yang keempat, pemberi rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah ini kita lihat di sini. Kalau penghukum, nada suaranya tinggi, bahasa tubuh berotot, jadi menunjuk-nunjuk atau menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Nah ini hasilnya kemungkinan si murid marah, mendendam, atau agresif. Bisa juga kembali duduk tapi dia mendendam. Kadang kalau lihat buku orang coret. Nah yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah ini nadanya memelas, halus, sedih tapi tajam. Contohnya, adik kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Seperti ini. Dan ini kalau posisi teman, ini ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum tidak. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Kita lihat aja ke videonya langsung. Ini posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Bu, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Nah ini kita
Sekarang naik ke posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah ini yang posisi teman kayak begitu Bu. Jadi lebih akrab gitu ya kayak teman. Tapi kadang ada efek sampingnya apa tuh? Oh iya anaknya. Karena kita naik ke yang agak naik ini posisi pemantau. Jadi yang biasanya pakai yang menggunakan keyakinan kelas itu bagian teman, pemantau, pemain. Oh ini lebih tegas, tapi tidak dalam, tegas saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Yang Sekarang berbeda sudah di- jam 7.20. Naren sudah tahu Posisi konsekuensinya pemantau apa ini tadi? guru menegur Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat. siswa itu ada dasarnya itu peraturan Iya, benar. atau keyakinan Konsekuensinya kesepakatan demikian. sudah disepakati. Jadi Kalau yang tadi Pak beda ya. Pas istirahat, kamu Spontanitas, harus tinggal di kelas, apalagi yang menunggu. kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini aturannya apa? Konsekuensinya kamu tahu kan? Tahu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Tapi tadi efek sampingnya anak jadi tidak mandiri juga, harus terus dipantau aja. Kamu udah belum PR aja terus. Nah ini tahap yang terakhir posisi manajer. Kalau ini menumbuhkan kesadaran itu dari siswa. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri. Baik dan keyakinan kelas. orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu Itu dia posisi manajer Bapak Ibu. Jadi kalau posisi manajer itu mengarahkan siswa supaya dia bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Untuk segitiga restitusi itu yang tadi bisa dipakainya di daerah posisi manajer, karena situ kita sebagai pendidik lebih stabil juga ya, dan anak bisa lebih diarahkan. Mungkin segitu saja paparan dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih Bapak Ibu. Saya sangat terima kasih atas sebesar atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi yang sudah memberikan materi ini. Menarik sekali ya Bapak dan Ibu. Tambah wawasan buat kita untuk menghadapi anak-anak di kelas. Jadi sebetulnya kita juga sudah melakukan itu, sudah merancang, sudah membuat kesepakatan dengan anak-anak pada awal masuk sekolah. Tapi ini ada tambahan lagi dari Pak Andi yang belum lengkap, silakan dilengkapi, ditambahkan lagi keyakinan kelasnya. Saya terima kasih kepada Bapak dan Ibu juga sudah menyimak materi ini dengan baik, dan lebih berterima kasih kalau kita melaksanakannya di kelas. Ya Pak Andi, jangan bosan memberikan ilmu, bagi-bagi ilmu kepada teman-teman, karena Pak Andi yang lebih tahu sebagai guru penggerak. Jadi ditularkan lagi ilmunya kepada teman-teman supaya lebih bermanfaat. Itu aja tanggapan dari saya. Terima kasih. Silakan untuk Ibu fungsinya dilanjutkan. Baik, terima kasih Ibu Kepala. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak Andi atas pemaparan yang sudah diberikan. Insya Allah ilmu yang dibagikan akan berkah untuk kami semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menutup kegiatan ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Baik Pak Andi, acara ini secara resmi ditutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.